Halo guys, selamat datang di cerita 1. Sebelum masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya guys. Dragon's Disciple Chapter 1. Suatu malam di awal Desember, cuaca tiba-tiba berubah dingin dan semalam, angin utara bersiul. Salju turun, dan sampai fajar menyingsing, lapisan tebal jatuh di tanah. Wang Chao terbangun oleh salju di luar jendela dan mengira itu fajar. Tetapi setelah melihat jam alarm di samping tempat tidur, saya menyadari bahwa itu baru jam 5 lebih dan saya bangun sendiri selama 1 jam. Namun, Wang Chao tidak pernah memiliki kebiasaan tinggal di tempat tidur. Dia berpakaian diam-diam dan menghabiskan 10 menit mencuci. Setelah mendengar orang tua yang tertidur di kamar sebelah, dia juga mendengar suara mengenakan pakaian. Wang Chao adalah mahasiswa tahun kedua sekolah menengah di kota C dan berusia 16 tahun ini. Tingginya rata-rata, berpenampilan biasa, dan memiliki catatan akademis yang moderat. Keluarga adalah bahwa orang tua telah diberhentikan, dan penghasilan bulanan keduanya tidak boleh lebih dari 2.000 yuan. Karena semua ini, karakter introvert Wang Chao yang pendiam diciptakan. Di belakang rumah Wang Chao ada sebuah taman. Taman itu dekat dengan sungai. Taman itu berhutan lebat. Tempatnya terpencil dan gelap. Ada jalan di dalam untuk mencapai sekolah. Wang Chao suka berjalan diam-diam sendirian, dan tidak suka jalan-jalan di mana mobil bepergian. Pergi ke sekolah dan pergi ke sekolah setiap hari adalah cara untuk pergi. Tamannya sangat sunyi, tidak ada siapa-siapa, hanya sesekali burung pipit mengoceh di puncak pepohonan yang tertutup salju, melompat-lompat, dari waktu ke waktu mengguncang salju di pohon, itu menambah banyak menyenangkan. Namun, ketika Wang Chao perlahan berjalan melalui hutan pinus yang lebat, ia menemukan bahwa sosok itu bergetar. Sedini, apakah orang-orang keluar untuk kegiatan? Wang Chao penasaran dan mencoba melihat ke dalam hutan. Ternyata wanita yang aktif di hutan adalah wanita dengan pakaian olahraga putih, sepatu lari putih, dan kuncir kuda yang dikepang. Wanita ini berusia 20-an, dengan gerakan lambat, seolah-olah dia memainkan bingkai tai chi yang populer di masyarakat. Tetapi Wang Chao melihatnya sebentar, tetapi menemukan sesuatu yang berbeda. Wang Chao menemukan bahwa mata wanita itu selalu terfokus pada jari-jarinya yang bergerak. Dia selalu mengulurkan tangannya perlahan, dan kemudian headshots 5 jari menangkap seperti crosshair, lalu dengan cepat menarik. Ini perlahan keluar, dan dengan cepat menangkapnya kembali, mengingatkan Wang Chao untuk menyentuh ikan ketika dia masih kecil, perlahan-lahan menyelam tangannya ke dalam air, sehingga ikan itu tidak akan menyadarinya, dan ketika jaraknya dekat, dia tiba-tiba menang. Ikan menangkapnya. Selain itu, Wang Chao juga menemukan bahwa wanita itu meninju dan berjalan dalam lingkaran tanpa berhenti, langkah-langkah di bawah kakinya selalu mengarungi tanah, dengan hati-hati, seolah berjalan di air berlumpur. Postur wanita tidak indah, tetapi seluruh tubuh bergerak di antara gerakan yang satu dan yang lain, dan kekuatan ada di mana-mana, memberi Wang Chao perasaan kacau. Wang Chao tampak terpesona dan tidak tahu sudah berapa lama. Wanita itu tiba-tiba berhenti berolahraga, tangannya tiba-tiba mengangkat alisnya, dan kemudian perlahan-lahan menekan perutnya, kaki kirinya melangkah dengan lembut ke tanah, dan dia menghembuskan napas panjang. Wang Chao dengan jelas melihat bahwa gas putih panjang ditembak langsung dari mulut wanita itu, seperti panah gas tiba-tiba. Apakah mungkin untuk kehabisan nafas? Wang Chao sangat terkejut melihat situasi seperti itu. Dia berusaha menghembuskan nafasnya dengan sekuat tenaga. Sangat disayangkan bahwa udara yang dihembuskan bertemu dengan udara dingin dan hanya membentuk kabut putih di depannya. Lalu hilang. Wang Chao tidak mempercayainya, dan kemudian meniupnya lebih keras, sehingga jantungnya berdetak lebih cepat, matanya bunga emas, atau hanya kabut putih. Tepat ketika Wang Chao berusaha keras untuk bernapas, wanita itu datang, tersenyum sedikit, dan mengangguk, memberi isyarat. Lalu dia berjalan keluar dari hutan dan berjalan ke sisi lain. Tiba di sekolah, Wang Chao tidak mendengarkan kelas kecil sepanjang hari. Saya selalu berpikir tentang adegan seorang wanita memukul tinju di pagi hari, dan semakin saya berpikir, semakin ajaib saya rasakan. Dia sangat menyesal dan tidak naik dan berbicara dengannya. Keesokan paginya, Wang Chao bangun lebih awal, dan ketika dia melewati jalan taman,
dia masih menemukan wanita yang sedang meninju. Wang Chao datang lebih dekat kali ini dan menyaksikan di luar hutan. Meskipun Wang Chao mengawasi hutan, wanita itu terus memukul tanpa henti sampai dia menyelesaikan satu gerakan, masih mengangkat tangannya, menekan perutnya, menginjak kakinya, dan menghembuskan napas. Napas yang dihembuskannya bertemu dengan udara dingin, dan itu masih berubah menjadi garis putih tipis dan panjang, melesat lurus ke kejauhan. Seperti panah. Setelah meninju, wanita itu mengangguk dan tersenyum pada Wang Chao, petugas, dengan tatapan lembut. Tetapi dia masih tidak berbicara, dan pergi seperti kemarin. Ini telah terjadi selama beberapa hari. Wang Chao bangun pagi setiap hari dan segera berlari ke hutan taman untuk menonton wanita itu meninju dan menemukan bahwa tidak peduli seberapa dini dia bangun, wanita ini selalu di tempat itu. Saat itu baru jam 6 pagi, dan dia pergi tepat waktu. Wang Chao memanggil keberanian untuk maju beberapa kali, tetapi ketika dia berbicara dengan mulutnya, dia tidak bisa berbicara. Setiap kali seorang wanita selesai meninju, dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Chao, ekspresinya masih sangat baik, yang membuat Wang Chao merasa seperti kakak perempuan. Setelah hanya 1 minggu, meskipun keduanya tidak berbicara, Wang Chao merasa akrab, dan akhirnya ketika wanita itu hendak pergi, dia naik dan berbicara, "Saudari, seni bela diri apa yang kamu latih?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku sedang bermain guoshu." Guoshu, Wang Chao juga telah membaca banyak novel seni bela diri, hanya mengetahui seni bela diri yang berantakan, 9 cakar tulang yin, naga jatuh dan 18 telapak tangan, tot gong, dan seterusnya. Wang Chao juga tahu bahwa hal-hal ini fiktif. Namun, Guoshu belum pernah mendengarnya. Tetapi Wang Chao menyaksikan wanita ini berlatih tinju selama seminggu, dan merasa sangat ajaib. Itu lebih indah dari karate, taekwondo, muay thai, sanda dan sejenisnya di luar. Apa itu seni nasional? Wang Chao bertanya. Wanita itu masih tersenyum dan berkata, seni bela diri yang hanya membunuh musuh dan tidak tampil disebut guoshu. Wang Chao mendengarnya, dan merasa semakin kuat. Saudari, dapatkah Anda mengajari saya? Wanita itu dengan hati-hati memandang Wang Chao dari atas ke bawah, dan mengangguk, kamu mengikutiku selama seminggu. Masih sedikit ketekunan. Siapa namamu? Nama saya Wang Chao, saya berusia 16 tahun, seorang mahasiswa tingkat 2. Siapa nama kakak saya? Wang Chao melaporkan namanya sendiri. Namaku Tang Zichen, wanita itu selalu tersenyum. Wang Chao menemukan bahwa kulit wajah saudari Tang Zichen halus, tanpa cacat, seperti batu giok. Kamu memiliki fondasi yang buruk. Kamu belum pernah berlatih sebelumnya, dan pinggang, kaki, dan kakimu kurus. Jika kamu ingin belajar, pertama-tama ajari kamu bagaimana cara berdiri. Berdiri. Wang Chao mendengarnya, kepalanya agak besar, Sister Chen, kota ini, apakah Anda masih perlu mengajar? Oh. Lalu kamu berdiri dan mencoba. Tang Zichen mengambil 2 langkah dan memberi isyarat agar Wang Chao berjongkok. Wang Chao segera mengibaskan tangannya, berjongkok di langkah kaki, tangannya terangkat datar, tak bergerak, jongkok dengan stabil. Sister Chen, apakah itu benar? Tang Zichen tidak berbicara, hanya melihat sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, lutut Wang Chao mulai terasa sakit, dan setelah beberapa saat, kedua kakinya mulai bergetar, pinggangnya terasa masam, dan kemudian tubuhnya terasa panas dan berkeringat di dahinya. Wang Chao tahu bahwa dia tidak bisa bertahan, jadi dia berdiri dan menggosok lututnya yang sakit. Saudari Chen, apakah itu benar? Tang Zichen menggelengkan kepalanya, kamu berdiri diam seperti ini, dan kamu hanya akan mendapatkan ketegangan otot pinggang. Mabu, yang penting adalah seekor kuda, kamu harus menonjol. Berdiri untuk orang Melayu. Wang Chao tidak mengerti. Apakah Anda pernah melihat seseorang menunggang kuda? Tang Zichen tidak lagi tersenyum. Orang-orang berlari kencang, dan tubuh mereka berbaring dengan kuda. Mabu adalah dasar seni bela diri yang dipelajari oleh orang bijak dari menunggang kuda, jadi ketika berdiri, berdirilah satu persatu, berdiri keluar dari kuda entah dari mana. Orang-orang berlari kencang di atas kuda, pasang surut didasarkan pada kuda, sehingga mereka tidak dapat bekerja keras, tetapi berbeda di tanah yang rata. Pasang surut Anda setara dengan mengintegrasikan kuda ke dalam tubuh. Anda berdiri tanpa bergerak, pertahankan posisi tubuh Anda pada lutut.
Jika Anda berjongkok dalam waktu lama, lutut Anda pasti akan mengalami masalah. Ada kebenaran ini. Wang Chao tidak pernah memikirkannya, postur sederhana, tetapi mengandung begitu banyak hal di dalamnya. Kamu lihat, bagaimana aku berjongkok. Tang Zichen berkata, dan juga menusuk seekor kuda. Wang Chao hanya melihat tubuhnya terbaring sedikit, seperti angin yang bertiup dari ombak. Ayo, kamu datang untuk berjongkok, Tang Zichen memberikan demonstrasi, dan Wang Chao mengikutinya ke sekolah. Jongkok harus sampai ke telapak kaki terlebih dahulu. Ketika kamu bangun, 5 jari di telapak kaki harus belajar menempel ke tanah seperti cakar ayam. Ketika 5 jari ditarik, mereka akan menarik tulang dan otot betis. Lutut akan naik secara alami, dan lutut akan naik, paha itu kencang, menaikkan pinggang, dan perut. Ini adalah kekuatannya. Kamu harus belajar bebek dan angsa, siripmu, dan 5 jarimu untuk mengendurkan telapak tanganmu. Jadi lututmu longgar, pahamu kendur, pinggangku duduk, dan perutmu melotot. Hanya di antara sedikit naik turun ini, teruslah mengubah pusat gravitasi seluruh tubuh, sehingga pusat gravitasi tidak akan jatuh di satu tempat dan menyebabkan kerusakan fisik. Wang Chaoyue merasa semakin masuk akal, mengangguk lagi dan lagi, mengikuti kata-kata Tang Zichen. Pada awalnya, Wang Chao tidak bisa melakukan ini bersama-sama, tetapi Tang Zichen ada di sisinya. Setiap kali kekuatan Wang Chao tidak jatuh ke tempatnya, dia menendang dengan kakinya. Tempat di mana Wang Chao ditendang seperti akupuntur, otot-otot dirangsang, dan kekuatan seluruh tubuh dalam satu klik. Amplitudo pasang surut tidak boleh besar, yaitu, jarak 1 inci jari-jari kaki Anda. Ketika Anda berbaring bersama, Anda harus selalu jongkok di jarak 1 inci ini. Semakin akurat, semakin baik. Tang Zichen sangat ketat ketika mengajar. Benar saja, setelah mempelajari ini bersama-sama, waktu Wang Chao diperpanjang dari 5 menit semula menjadi lebih dari 20 menit. Tetapi setelah 20 menit, Wang Chao merasa sedikit pusing, dan yang ini jatuh bersama, seperti mabuk laut, dan perutnya lurus. Apakah kamu merasa pusing, seperti mabuk laut, muntah? Tang Zichen sepertinya tahu perasaan Wang Chao. Wang Chao mengangguk dengan cepat. Tidak perlu berdiri, kamu bangkit, postur tubuh bagian bawahmu ada di tempat, tetapi kepala tidak ada di tempat. Saat berdiri, kepalanya kosong. Apa itu kekosongan? Wang Chao berdiri dan megap-megap lama sebelum menahan mual. Ini adalah istilah dalam 8 diagram Xing Yi Men Kuan Jing, yang juga sulit dijelaskan. Kamu ikut denganku, Tang Zichen berpikir sejenak, kamu akan tahu di tanggul sungai. Ada sebuah sungai besar di luar taman, tanggul beton bertulang yang baru dibangun dalam beberapa tahun terakhir terangkat dan tua, langkah-langkah konkret di tanggul ada puluhan tingkat, yang sangat curam. Tang Zichen meraih Wang Chao dan menginjak tanggul. Wang Chao baru saja berdiri di stasiun Mabu dan mengalami lutut yang mengerikan, sekarang setelah undian seperti itu, dia memanjat puluhan tingkat bangunan beton, dan lututnya sakit sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Lihatlah pemandangan sungai ini. Tang Zichen tidak menunggu Wang Chao beristirahat, menunjuk ke sungai besar di depan. Wang Chao juga melihatnya, hanya untuk merasakan bahwa sungai mengalir deras, sangat lebar, air di tepiannya bergejolak, salju di kedua sisi tertutup salju, dan pemandangannya sangat menyenangkan. Melihat dan menonton, Wang Chao merasa lebih nyaman di sekujur tubuhnya, kakinya tidak sakit, dan pinggangnya tidak sakit. Naik ke cakrawala, penglihatannya luas, moodnya santai, dan kelelahannya lega. Ini adalah kekosongan langit. Tang Zichen benar-benar masuk akal bagi Wang Chao seperti kakak perempuan. Ketika kuda itu berlari kencang, orang-orang memiliki bidang penglihatan yang sangat luas, sehingga mereka tidak merasa lelah ketika mengendarai kuda. Dengan cara yang sama, ketika orang mabuk laut, mereka berdiri di geladak, meniup rambut mereka, dan melihat ke kejauhan, mereka tidak akan pusing. Jadi, ketika berdiri di atas kuda, kamu tidak hanya jatuh bersama, tetapi kamu juga harus berada di tempat, kamu juga harus membuka mata lebar-lebar dan memiliki visi tingkat tinggi di dalamnya. Langkah kuda seperti ini adalah langkah yang tepat untuk berdiri. Ini adalah kebenaran dalam hidup, tetapi orang biasanya mengabaikannya. Orang bijaklah yang menyimpulkannya dan bergabung dalam seni bela diri. Seni bela diri bukanlah mitos, mereka ada dalam hidup, selama kamu memperhatikan,
kamu bisa mengubah pembusukan menjadi sihir. Wang Chao mendengarkan ini dan sepertinya mengerti banyak sekaligus. Dia merasakan pintu yang belum pernah dilihatnya terbuka perlahan untuk dirinya sendiri. Aku sudah memberitahumu kebenaran dan postur. Kamu harus berlatih selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, tunggu kamu di sini untuk melihat seberapa baik kamu menonjol. Tang Zichen selesai, berbalik dan berjalan menuruni tanggul. Selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.